Ya, oke. Jadi memang penundaan aturan anti deforestasi ini kan yang kedua kalinya ya, Mas Fajar ya. Akhir tahun lalu di pending, tahun ini juga di pending lagi. Ya, memang kalau untuk jangka pendek ya pasti akan jadi sentimen positif ya. Kemudian kalau kita sedikit bicara mengenai foreign, ya kalau kita tarik 1 tahun terakhir BBRI ini kan sepertinya yang memang paling banyak dijual ya oleh asing. Nah, jadi dengan asumsi tersebut ya bahwa ya udah oversold segala macam. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu posisi terkini dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan, pemirsa, di mana IHSG terpantau kembali melanjutkan penguatan ke level 8.150-an atau menguat 0,3%. Sektor-sektor yang mendukung penguatan IHSG ada sektor properti di sana, memimpin dengan kenaikan 1,2%, non-siklik, cyclical, transportasi, energi, keuangan juga masuk dalam sektor pendukung IHSG, sementara sektor kesehatan ataupun teknologi ini justru jadi pemberat IHSG. Sementara saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers ada saham pendatang baru emas, ini masih melanjutkan kenaikan 11% ke level 3.900-an, Bumi kembali naik 2%, Brand naik 3%, Barito Pacific 2%, Koin, JARR, TINS, HMSP, GZCO dan juga BRIS masuk jajaran top gainers pada pembukaan perdagangan. Sementara dari sisi top losers ada saham-saham seperti Antam ini ya turun 1,5%, PKTR turun 2,5%, kemudian ada Indika Energy, MBMA, Merdeka Battery Materials agak cukup berbeda dengan Merdeka Gold begitu ya, yang justru melemah. Sementara saham lainnya ada SMKM, Real, Data, Dewi, dan juga sejumlah saham lainnya. Dari IHSG kita bergeser ke posisi terkini dari Bursa Asia ataupun pada perdagangan pagi hari ini ada Nikkei yang melemah 0,3% ke 45.329. Straits Times juga terkoreksi 0,19%, Kospi melemah 0,45%, Hang Seng terkoreksi 0,3%. Sementara itu saham-saham yang direkomendasikan oleh narasumber hari ini ada BBRI Buy, BSDE Buy, SSMS Hold, BWPT Hold. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasehat investasi. Mas Rifan, komentarnya sedikit dong soal posisi pembukaan IHSG hari ini yang kembali melanjutkan penguatan. Ya, jadi kalau kita lihat ya memang masih melanjutkan ini ya momentum positifnya. Di sini kalau saya lihat juga rata-rata menguat di lintas sektor ya, Mas Fajar ya. Jadi CPO ini kalau saya lihat juga kembali melanjutkan momentumnya. Banks beberapa big banks juga meningkat juga ya, relatively sebenarnya kalau saya lihat ya memang masih ada ruang untuk peningkatan gitu ya. Cuman again kita harus antisipasi the worst skenario-nya juga Mas Fajar gitu. Jadi kita jangan ikut FOMO lah ya. Mungkin kalau saya bilang kalau kita FOMO gitu kan, maksudnya as we know ya ISG sekarang all time high ya, kalau kita lihat dari manajemen risknya ya kita udah harus mulai mengantisipasi yang tadi saya katakan. Kalau misalkan in the future atau beberapa waktu ke depan nanti ISG kemudian mulai melemah gitu kan, karena biasanya ketika misalkan ISG melemah ya harga saham juga melemahnya akan lebih besar daripada penurunan ISG itu sendiri. Jadi balik lagi kalau saya lebih menyarankan buat pemirsa atau teman-teman di sini tetap kita juga siapin cash ya supaya kita antisipasi gitu. Kalau misalkan ada koreksi kita pun siap gitu, bukan hanya jadi penonton seperti itu Oke. Mas Wadi. Baik, itu tips dari Mas Rifan begitu ya menyikapi kondisi indeks harga saham gabungan terkini yang kembali dibuka menguat pada perdagangan Rabu. Mas Rifan, tadi kita tertahan soal CPO begitu ya. Uni Eropa menunda kembali implementasi aturan anti deforestasi. Apakah ini menjadi sentimen positif bagi sektor CPO ataupun saham-saham CPO di Indonesia? Ya, oke. Jadi memang penundaan aturan anti deforestasi ini kan yang kedua kalinya ya, Mas Fajar ya. Akhir tahun lalu di pending, tahun ini juga di pending lagi. Ya, memang kalau untuk jangka pendek ya pasti akan jadi sentimen positif ya buat sektor CPO. Nah, jadi kalau saya lihat poinnya adalah pertama penundaan ini tuh bisa memberikan waktu ya bagi eksportir utama ya, terutama Indonesia dan juga Malaysia untuk menyesuaikan nih supply chain atau
memperkuat lagi sistem pelacakannya, traceability-nya, ya supaya sesuai dengan ketentuan dari EUDR gitu. Kemudian Ya. ya tidak ada gangguan langsung lah ya dari pasar ekspor CPO ke Europe ya, meskipun ya relatif kecil ya, paling kalau nasional itu sekitar 10% gitu, tapi tetap penting secara strategis gitu. Nah, cuman Ya. dalam jangka menengah dan panjang, menurut saya tantangan tetap ada ya, karena kan ini adalah penundaan ya, bukan pembatalan. Beda kalau Ya. misalkan pengumumannya adalah pembatalan gitu kan. Nah, ini kan yang dikatakan adalah penundaan seperti itu. Nah, jadi tetap ada uncertainty atau tetap ada ketidakpastian soal implementasi regulasi ini gitu. Oke. Nah, jadi ya ini jadi waktu lah ya untuk perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia untuk bisa mulai atau melanjutkan ya investasinya ke dalam sistem traceability tadi gitu, dan juga mulai mengatur strategi ya untuk bisa mencari pasar baru di luar Uni Eropa ya, jadi Ya. kurang lebih seperti itu Pak Fajar. Oke, baik. Lantas terakhir soal CPO, adakah kemudian emiten yang cukup menarik di sana dari sisi sahamnya, dari sisi fundamentalnya begitu, Mas Rifan? Ya, ya. Jadi memang kalau kita bicara 2025 ini kan CPO salah satu saham yang naik panggung ya. Jadi kalau dilihat kenaikannya rata-rata juga udah cukup tinggi gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat yang mungkin masih bisa agak dipertimbangkan gitu ya. Mungkin kalau saya lihatnya tadi satu adalah SSMS gitu. Karena SSMS mungkin secara year to date kalau kita bicara harga gitu ya, kenaikannya belum setinggi saham-saham lainnya ya, misalkan kayak LSIP, TAPG itu kan naiknya udah ratusan persen gitu ya, DSNG itu mungkin naiknya udah ratusan persen gitu. Nah, satu mungkin SSMS ya yang bisa dipertimbangkan karena secara kinerja pun juga oke, dia punya profitability juga oke. Nah, yang kedua mungkin yang kalau saya lihat memang ke BWPT gitu ya. BWPT sebenarnya kalau secara harga sama juga udah naiknya sebenarnya udah, kalau dari 60 ke sekarang 150 sebenarnya udah 100% lebih juga ya. Cuman maksud saya adalah BWPT ini dia berangkat itu dari status perusahaan rugi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya Hmm. kan sempat rugi ya. Nah, tahun ini dia mulai recover dan growth story daripada BWPT ini juga sebenarnya masih panjang sebenarnya ke depan gitu loh. Nah, cuma memang balik lagi kalau kita bicara di market itu kan pasti akan ada koreksi-koreksi. Jadi makanya kenapa saya juga tadi uh, put on hold gitu ya. Intinya BPT ini masih bisa, kalau buat teman-teman yang memang udah punya barang gitu ya di BPT atau di SSMS masih bisa hold gitu kan. Cuman ya karena ya harganya memang sekarang naiknya juga cukup cukup kencang. Jadi kalau misalkan kita masuk sekarang dalam jumlah full power, nah itu yang agak berisiko gitu loh. Jadi menurut saya sih CPO, sektor-sektor CPO, SSMS, BPT masih bisa jadi perhatian ya. Cuma Ya. tunggu koreksi. Nah, itu akan lebih aman menurut saya, Mas Fajar. Oke, SSMS, BWPT dari sektor CPO ini cukup menarik untuk diperhatikan, tapi tadi koreksi sepertinya bisa menjadi hal yang menarik untuk dinantikan untuk menambah ataupun masuk ke dua saham ini. Sementara untuk Anda yang sudah punya tadi SSMS dan BWPT, ini di hold terlebih dahulu menurut Mas Rifan. Dan ternyata dua saham ini juga masuk dalam saham rekomendasi di hari ini, sekaligus sudah kita ulas berarti ya, SSMS dan juga BWPT. Baik, kita tinggalkan sektor CPO. Kita bergeser ke sektor lainnya, Mas Rifan, yang hari ini masuk dalam rekomendasi buy dari Mas Rifan. Ada BBRI dan juga BSDE. Mungkin bisa kita kulik sedikit BBRI ini. Apakah kemudian kinerja cukup oke sehingga akhirnya bisa masuk menjadi salah satu saham pilihan, Mas Rifan? Ya, oke. Nah, jadi BBRI ini memang kalau di antara big banks lainnya kinerja yang paling jelek lah tahun ini, kita harus akui. Ya, kenapa? Karena ada front load provisioning ya di bulan Januari dan di bulan Juli lalu. Nah, cuma strategi dari BRI ini sebenarnya cukup menarik, Mas Fajar. Kenapa? Karena dia mulai meningkatkan exposure-nya ke segmen medium seperti itu, yang dimana mereka aware bahwa segmen mikro ini NPL-nya cukup tinggi, risiko gagal bayar cukup tinggi. Nah, jadi mereka memperbesar exposure-nya ke segmen medium. Nah, jadi kita bisa expect bahwa CKPN yang menjadi penyakit atau menjadi tantangan di tahun ini itu akan turun di masa yang akan datang. Kemudian kalau kita sedikit bicara mengenai foreign, ya kalau kita tarik 1 tahun terakhir, BBRI ini kan sepertinya yang memang paling banyak dijual ya.
oleh asing. Nah, jadi dengan asumsi tersebut ya bahwa ya udah oversold segala macam, ya kita bisa berekspektasi bahwa ya akan ada dorongan ke depannya jika satu tadi kinerja BBRI membaik. Nah, pertanyaannya katalisnya dari mana? Katalisnya adalah satu dari pemangkasan suku bunga. As we know, BBRI ini kalau bicara mengenai casanya kan paling kecil ya, cuma sekitar 60 sekian persen. Nah, artinya dana mahalnya dia itu lumayan tinggi, ya 30 sekian persen. Nah, jadi kalau misalkan suku bunganya turun, artinya cost of fund dia dibandingkan dengan yang lain itu akan relatif turunnya lebih besar ya dibandingkan dengan penurunan cost of fund dari peers lainnya seperti itu. Jadi dari segi cost of fund-nya akan turun, CKPN mudah-mudahan akan turun ya sehingga laba akan meningkat gitu. Harapannya adalah ke sana seperti itu. Ditambah lagi dengan dana tambahan 55 triliun ya dari Menkeu Pak Purbaya. Ini kalau misalkan bisa dioptimalkan, itu kemarin saya hitung itu ada tambahan laba sekitar 2,3 triliun ya untuk Bank BRI jika bisa dimanfaatkan. Itu sih kalau untuk BRI. Oke, BBRI view secara fundamentalnya menarik untuk kemudian diperhatikan dan ini masuk menjadi salah satu saham yang bisa Anda pilih, tapi sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Sementara BSDE di sana sektor yang cukup berbeda, Mas Rifan, kenapa nih BSDE? Ya, again, satu pemangkasan suku bunga ya. Ini kan biasanya juga akan memberikan katalis positif ya untuk sektor properti. Dan again, mungkin kalau kita bicara sektor properti juga rata-rata relatif, meskipun sekarang IHSG all time high, relatif belum terlalu diapresiasi oleh market. Nah, jadi sebenarnya kita nih kalau dari sisi investor, ya kita cari nih sektor-sektor yang masih agak lagging, ya kan? Nah, kalau sektor-sektor yang udah naik tinggi ya kita take profit lah. Nah, tapi kan kita cari nih sektor apa yang relatively masih lagging. Nah, dua ini nih masih lagging nih, Mas Fajar. Secara keseluruhan saya lihat ya kan, makanya kenapa BRI tadi masuk ke dalam buy gitu ya, kemudian BSD juga relatif masuk ke dalam buy ya. Jadi kita cari yang masih lagging. Nah, itu tadi penurunan suku bunga satu. Kemudian kalau kita lihat secara marketing sales, BSD ini juga salah satu yang tertinggi ya di industri karena sekarang ini udah 5 triliun lebih, itu udah 51% dari target dia di 10 triliun gitu kan, dan pencapaian marketing sales 51% ini relatif yang menjadi yang tertinggi dibandingkan peers-nya di sektor properti dalam hal pencapaian terhadap target gitu. Dan yang saya suka juga dari BSD ini adalah profit marginnya juga tebel lah, jadi no issue lah kalau dari sisi fundamentalnya ya tinggal kita lihat aja apakah BSD ini bisa nge-push gitu ya untuk di tengah era penurunan suku bunga ini. Gitu. Oke, itu tadi catatan-catatan untuk BSDE, kemudian sebelumnya juga tadi ada BBRI, BWPT, dan juga SSMS. Sekali lagi disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda, pemirsa sesuaikan dengan horizon investasi Anda. Mas Rifan, sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali, kita ulas lebih lanjut, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Hari ini terima kasih banyak sudah hadir dalam Market Buzz, sehat dan sukses selalu. Thank you Mas Fajar, thank you semuanya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi, tapi saya tidak sendiri bersama dengan Aya. Iya, nanti kita akan kembali ya dengan informasi selanjutnya.